Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, manusia sukses menjadi manusia kalau hidupnya senantiasa dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggal dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang menjadi orang yang sesungguhnya kalau meninggal dalam kondisi Allah mengampuni segala khilaf dan dosa kita. Betapa indahnya hidup ini kalau senantiasa dalam mencari ampunan Allah dan kemudian meninggal dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kita mesti bersegera, buru-buru, cepat-cepat. Untuk apa? Memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah. Bahasa Indonesianya biasanya diartikan dengan bersegeralah, cepatlah, buru-burulah, bergegaslah. Kalau bahasa Jasengnya, bahasa Jawa Serang, dulu sempat juga ngaji di Kaloran atau Hiriah Serang, salah seorang ustadz memberikan makna wasari'u lan cangcut gilinglah sir kabeh. Apa cangcut giling atau cangcut giling? Mohon maaf kalau terjemahan ini dirasa kurang sopan. Ini sebuah simbol bahwa untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mesti buru-buru. Seperti orang BAK, orang BAB, orang buang air kecil, orang buang air besar, nggak ada yang santai. Begitu perut mules, begitu kita mau buang air kecil, buru-buru. Celana segera disingkapkan supaya BAK-BAB-nya jatuh pada tempat yang tepat. Buru-buru. Begitulah seharusnya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab umur ini tidak ada yang tahu. Kematian bisa datang kapan dan di mana saja. Kematian bisa datang dengan sebab sakit atau tidak sebab sakit sama sekali. Terserah Allah. Oleh karena itu, jangan mati kecuali dalam keadaan beriman. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus siap kapan saja, di mana saja dalam kondisi iman menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh aktivitas ibadah itu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang waras, orang beriman, orang muslim merindukan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan juga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin saya mengulang kembali kata para ahli bahasa. Jannah diawali dengan jim dan nun. Huruf yang lafaz, kalimat, kata yang diawali dengan jim dan nun itu tidak nampak atau pandangan mata kita terhalang, tetapi di ruang dan waktu yang lain ada. Contoh begini. Janin itu ada di rahim ibu. Apakah mata kepala kita bisa melihat janin? Tidak. Terhalang kan? Misalnya lagi jin. Siapa yang bisa melihat jin? Nggak bisa melihat kan? Tapi jin ada. Jim dan nun. Di ruang dan waktu yang lain jin ada. Jannatun, jannatan, jannatin, jannatun, jannatin, dan seterusnya. Yang maknanya surga. Itu pandangan mata kita terhalang. Pandangan mata kita tidak bisa melihat mata kepala kita. Tetapi di ruang dan waktu yang lain ada. Itulah sebabnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mohon izin mengutip kembali beliau, surga itu
sekarang seperti cerita. Akhirat itu seperti cerita. Dunia ini begitu nyata, wujud, tampak. Nanti mah dibalik. Dunia tinggal cerita, akhirat yang nyata. Jannah, surga itu benar adanya. Karena ini adalah bagian dari ghaib. Tidak terlihat oleh mata kepala kita, tetapi nanti di ruang dan waktu yang lain ada. Jadi ingat sekolah dulu di madrasah. Fulan dipanggil oleh ustadz. Kemudian kalau fulannya, siswanya, santrinya ini ada, maka dia bilang hadir atau hadiroh kalau perempuan. Tapi kalau fulan yang dipanggil fulan ini tidak ada di kelas, santri-santri atau siswa-siswi yang lain menjawab goib. Artinya fulan tidak masuk di kelas tanpa kabar. Apakah dia sakit, apakah dia berhalangan, yang jelas di kelas tidak ada. Ketika di kelas itu tidak ada, namanya goib. Goib itu tidak terlihat di kelas, tapi di ruang dan waktu yang lain ada. Maka beruntunglah orang yang beriman kepada hal-hal yang goib. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Mata kepala kita melihat alam yang paling luas ini adalah langit dan bumi. Sesungguhnya, kata para alim ulama, surga itu jauh lebih luas dari langit dan bumi. Karena manusia punya banyak keterbatasan, termasuk keterbatasan bahasa, maka seolah-olah yang nampak paling luas itu langit dan bumi. Sesungguhnya surga itu jauh lebih luas dari langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita menyadari, mengingat kembali dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kemudian dalam tindakan kita, maka salah satu puncak tujuan dari orang berpuasa selama bulan suci Ramadan dengan segala macam aktivitasnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang saum, kata para alim ulama, soma yasumu, siam, dan seterusnya, itu aktivitas di siang hari. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasulullah, siapa orang yang qiyam Ramadan, menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan segala macam aktivitasnya itu, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lalu. Beruntunglah orang yang berupaya, berusaha untuk maksimal menaikkan level ibadahnya, baik hablum minallah maupun hablum minan nas selama bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun, semoga menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan tahadus bin nikmah atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, umat Islam selama bulan suci Ramadan gampang bersedekah. Walau bisik kita merotin, kata Rasulullah, walaupun dengan setengahnya biji kurma, kalau itu halal dan ikhlas, maka insya Allah akan menghindarkan diri kita dari api neraka. Bagaimana kalau sepiring kolak, segenggam karung beras untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan? Itu apalagi yang sedikit saja bisa menjadi wasilah penghalang dari api neraka, sepanjang halal dan ikhlas. Kemudian baca Quran, yang biasanya malas, lebih semangat lagi, biasanya 1 halaman, kemudian menjadi 1 juz, 1 hari 1 malam atau lebih dari itu. Semua aktivitas di siang hari itu, di siang malam Ramadan itu, terus kita lanjutkan di bulan Syawal. Sebagaimana Syawal salah satu maknanya adalah peningkatan kita untuk amalia-amalia. Kita percaya Allah telah bekali energi positif, Allah bekali dengan amal-amal yang bagus di bulan Ramadan ini. Sudah kita biasakan, kita lanjutkan di bulan Syawal ini. Kita lanjut. Jangan sampai, kata salah seorang ulama, kita menyembah Ramadan. Artinya Ramadan rajin, begitu Syawal tidak rajin.
Nah, ini yang salah kaprah. Teruskan, lanjutkan kebiasaan itu. Kita faham hewan yang dilatih, misalnya gogok anjing untuk berburu, salah satu contohnya, dengan hewan yang tidak dilatih untuk berburu akan beda hasilnya. Kera, monyet yang dilatih untuk main apa tuh yang payung monyet dan keterampilan yang lainnya, itu akan bisa dibanding dengan yang tidak dilatih. Salah satu hikmah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan, kita dilatih siang hari, jangankan yang haram, yang halal saja kita tunda. Kita bisa meninggalkan yang halal di bulan suci Ramadan, makan, minum dan seterusnya. Itu salah satu latihan untuk pengendalian diri kita di bulan-bulan yang lainnya. Kalau haram, mari kita hindari. Halal, mari kita kerjakan. Seenak-enaknya yang haram, kita tinggalkan. Setidak enak-tidak-enaknya yang halal, mari kita lakukan. Insya Allah dengan kebiasaan seperti itu akan timbul adat, timbul akhlak yang lebih baik lagi menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Jika selama bulan suci Ramadan telinga kita dilatih untuk telinga menjadi telinga yang bertakwa, hidung yang bertakwa, mata yang bertakwa, mulut yang bertakwa, sikap tindakan yang bertakwa, di luar Ramadan ayo kita tingkatkan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.